waktunya kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Sekarang mari kita nyanyikan dari terbit matahari ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada
bisa menjadi berkat Tuhan bagi seluruh bangsa Indonesia Tuhan, dan juga berkati bangsa kami Tuhan. Berikan bangsa kami rencana yang lebih baik. Berkati bangsa kami Tuhan supaya dapat rencana, supaya kau dapat rencana yang lebih baik Tuhan. Berkatilah selalu bangsa kami Tuhan, dan juga berkati supaya bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang lebih maju Tuhan. Berkati penyakit-penyakit Tuhan supaya dapat makin menghilang dari bangsa Indonesia Tuhan, dan bangsa Indonesia semakin damai Tuhan, semakin rukun Tuhan. Berkatilah selalu bangsa Indonesia Tuhan. Apapun yang kau berikan bagi bangsa kami adalah yang terbaik. Mari lebih baik katakan, Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Adik-adik semakin ku lebih lagi. Ku sembah Kau, ku sembah Kau lagi. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya. Ayo adik-adik, setelah kita mau masuk firman, semuanya siapkan hatinya, semuanya siapkan hatinya buat dengar firman Tuhan. Gak ada lagi yang bercanda-canda, semuanya siapkan hatinya. Terima kasih Yesus, Kau melihat anak-anak-Mu Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu. Kita berdoa. Hamba kami Tuhan, sekarang kita ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kita bisa sungguh-sungguh Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kita bisa memberitakan Injil juga Tuhan, dan berkati yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Berkatilah ya, supaya ya dapat Tuhan, dapat Tuhan berkati. Dan juga berkati kami Tuhan, supaya kita bisa duduk diam dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Dan berkati kita Tuhan, supaya kita tidak bercanda-canda saat mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Nah, sekarang kita mau masuk ke firman nih. Firman hari ini judulnya Kuasa dalam Puasa. Tapi pertama-tama, Kak Jenny mau kenalin dulu nih ke tokoh-tokohnya. Yang pertama ada Raja Ahasiweras. Yang ini Raja Ahasiweras ya. Terus ada Ratu Esther. Yang ini Raja Ahasiweras, ini Ratu Esther.
Nah, ada 3 lagi nih. Kalau yang ini itu Haman. Siapa tadi? Ya, Haman. Ini itu Haman. Kalau yang selanjutnya adalah Mordekai. Jadi ini Haman, ini Mordekai. Dan yang terakhir ada Hatta. Kalian kan masih bingung kan tokoh-tokohnya? Nanti Kak Jini kenalin, oke? Jadi kalian harus siap-siap buka telinganya, dengerin firmannya dari awal sampai akhir. Nah, Haman ini adalah pelayan dari Raja Ahasiwaros. Saat itu Haman kedudukannya dinaikin sama Raja Ahasiwaros. Jadi dia merasa berkuasa tuh adik-adik. Terus tiap orang yang ngelewatin Haman selalu dihormati. Jadi orang-orang tuh selalu sujud sama Haman kalau misalnya Haman lewat. Suatu saat Haman lewat, ada Mordekai. Tapi saat itu Mordekai sama sekali nggak sujud atau sama sekali nggak tunduk ke Haman. Terus akhirnya ada yang ngomongin tuh penjaganya. Jaganya dia ngomong gini, Mordekai, kok kamu nggak sujud sama Haman sama sekali? Tapi Mordekai cuma diam tuh adik-adik. Terus akhirnya ada penjaga yang ngasih tahu ke Haman. Akhirnya panaslah hati Haman. Saat itu Haman berpikir, dia mau membinasakan Mordekai. Tapi dia merasa dia terlalu hina untuk hanya membunuh 1 orang saja. Akhirnya dia berpikir, dan dia tahu dari penjaga yang tadi kasih tahu dia kalau misalnya Mordekai itu adalah orang dari bangsa Yahudi. Akhirnya Haman memutuskan untuk membinasakan seluruh orang Yahudi. Akhirnya Haman pun mendatangi Raja Ahasiwaros. Haman meminta izin kepada Raja Ahasiwaros untuk memberikan izin kepada dia untuk membinasakan seluruh orang Yahudi adik-adik. Terus Raja Ahasiwaros berpikir, dan akhirnya Raja Ahasiwaros hanya menyerahkan cincinnya kepada Haman. Lalu Raja Ahasiwaros berkata, nah ini ayatnya ada di Ester 3 ayat 11 ya adik-adik. Dia berkata, perak itu terserah kepadamu, juga bangsa itu untuk kau perlakukan seperti yang kau pandang baik. Jadi Raja Ahasiwaros menyerahkannya kepada Haman. Jadi sekarang semuanya terserah Haman adik-adik. Akhirnya Haman pun pergi. Haman pun memutuskan untuk membinasakan seluruh orang Yahudi dimanapun mereka berada. Akhirnya dia menyebarkan surat-surat perintah-perintah kepada seluruh prajurit untuk dibacakan dan untuk diberitakan ke seluruh orang. Nah, seperti ini adik-adik. Jadi prajurit datang. Akhirnya mereka membuka selembaran yang sudah ditulis, yang sudah disiapkan seperti yang dikatakan oleh Haman. Begini tulisnya. Inilah titah dari Haman berdasarkan keputusan Raja Ahasiwaros. Titah ini diberikan kepada para pejabat di kerajaan ini. Bersiaplah untuk menangkap semua orang Yahudi dari yang muda sampai yang tua. Rampaslah milik mereka dan binasakan mereka, sebab mereka tidak menaati hukum raja. Demikianlah perintah ini. Perintah ini harus dilaksanakan segera. Nah, itu dibacakan di depan orang banyak adik-adik. Akhirnya banyak orang yang panik, termasuk yang mendengar, yaitu Mordekai. Mordekai yang tadi tidak sujud ke Haman, yang membuat hati Haman panas. Mordekai mendengarnya sangat sedih adik-adik. Dia langsung memakai kain kabung dan abu. Nah, kenapa memakai kain kabung? Karena ini adalah kebiasaan orang Yahudi saat bersedih atau berkabung. Nah, dengan pakaian berkabung ini, Mordekai pergi ke depan pintu istana raja. Nah, pas dia ada di depan pintu istana raja, dayang-dayangnya Ratu Ester melihat Mordekai adik-adik. Mereka melihat Mordekai. Oh, Mordekai sedang berkabung nih. Dan akhirnya mereka menyampaikannya kepada Ratu Ester. Dayang-dayangnya langsung datang nih ke Ratu Ester. Nah, dia kasih tahu, Ratu, itu ada Mordekai tuh lagi memakai pakaian berkabung di depan pintu istana raja. Nah, adik-adik, kalau misalnya dulu tuh ya, raja pas itu memerintahkan kalau misalnya ada yang memakai pakaian kabung di depan pintu istana raja, dapat dibinasakan. Akhirnya mendengar itu, Ratu Ester langsung menyuruh Hatta. Nah, yang ini Hatta ya. Hatta ini adalah salah satu pegawai Ratu Ester. Nah, Ratu Ester langsung menyuruh Hatta untuk menanyakan kenapa Mordekai melakukan itu. Setelah tadi Ratu Ester sudah menitipkan pesan kepada Hatta,
Hatta langsung mendatangi Mordekai dan dia bertanya mengapa engkau melakukan itu, mengapa dia memakai pakaian berkabung dan berdiri di depan istana raja. Akhirnya Mordekai pun menceritakan tentang titah untuk membinasakan orang-orang Yahudi yang sudah diperintahkan oleh Haman tadi. Lalu Mordekai juga berharap kepada Ratu Ester untuk membantunya untuk mendatangi Raja Ahasiweros dan membantunya untuk meniadakan titah membinasakan orang Yahudi tadi adik-adik. Jadi Mordekai itu minta tolong sama Ratu Esternya supaya Ratu Ester datang ke Raja Ahasiweros. Terus iya benar, supaya tidak jadi membinasakan orang-orang Yahudi. Lalu setelah Hatta sudah selesai berbicara dengan Mordekai, Hatta langsung mendatangi Ratu Ester. Nah, dia berkata kalau misalnya Mordekai tadi itu minta tolong kepada Ratu Ester. Tapi Ratu Ester menyampaikan kepada Mordekai kalau misalnya siapapun tidak bisa sembarangan bertemu raja tanpa titah raja. Jadi kalau misalnya yang bertemu raja langsung adik-adik tanpa diminta raja sama sekali, Ratu Ester ini bisa dibinasakan juga sama Raja Ahasiweros. Akhirnya Hatta pun kembali ke Mordekai. Aduh capek juga ya si Hatta ya, dia bolak-balik loh adik-adik. Tapi dia nurut sama Ratu Ester. Lalu akhirnya dia mendatangi Mordekai lagi. Mordekai pun menjelaskan lewat pesan lagi lewat Hatta bahwa Allah mungkin menempatkan Ratu Ester menjadi ratu agar dia menolong bangsa Yahudi dalam keadaan seperti ini. Setelah itu, Hatta langsung mendatangi Ratu Ester lagi. Nah, dia kasih tahu tuh, kalau misalnya tadi Mordekai sudah menjelaskan bahwa Allah mungkin menempatkan Ester menjadi ratu untuk menolong bangsa Yahudi. Nah, mendengar itu, Ratu Ester langsung menyuruh Mordekai untuk pergi. Nah, kan Hatta udah nih nyuruh Mordekai pergi. Nah, kan seluruh umat Yahudi ini diperintahkan untuk berdoa dan berpuasa bagi dia. Mereka tidak boleh makan dan minum selama 3 hari lamanya. Tapi bukan hanya orang-orang Yahudi, seluruh dayang-dayang Ratu Ester pun dimintanya untuk ikut berpuasa bagi dia. Nah, setelah 3 hari lamanya, akhirnya Ratu Ester menghadap ke raja. Terus kalian harus ingat nih, kalau misalnya raja tidak berkenan, maka Ratu Ester harus kehilangan nyawanya. Jadi 3 hari itu Mordekai dan seluruh orang-orang Yahudi semuanya berpuasa bagi Ratu Ester. Dan 3 hari pun berlalu. Ratu Ester menghadap ke raja. Dan kalian tahu apa? Dia mendapatkan belas kasihan dari raja. Sebab Allah mendengar dan melihat kesungguhan bangsa Yahudi berpuasa. Semua kan tadi bersungguh-sungguh kan adik-adik. Jadi Allah membantu orang-orang Yahudi. Seperti yang kita lihat, ada kuasa dalam doa dan puasa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terus kalian harus tahu loh, kalau misalnya raja sudah membuat titah, dia harus menurutinya. Tapi karena mereka berpuasa dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus membantu seluruh orang Yahudi. Bahkan lagi kalian tahu, melalui pertemuan Raja dan Ratu Ester ini, Ester mampu membukakan rencana jahat Haman. Haman yang ini loh adik-adik, yang tadi ingin membinasakan seluruh orang-orang Yahudi. Ester mampu membukakan rencana jahat Haman yang tadi terhadap dirinya dan bangsanya. Maka raja pun menghukum Haman dan akhirnya titahnya pun dibatalkan. Nah, dibatalkan adik-adik ya, akhirnya titahnya. Dan akhirnya raja pun tidak jadi membinasakan orang-orang Yahudi. Adik-adik, sebagaimana Ester sudah menyelamatkan bangsa Yahudi tadi, bangsanya, Tuhan Yesus juga menyelamatkan seluruh umat manusia. Karena kasihnya, Tuhan Yesus bahkan rela untuk mengorbankan nyawanya sendiri di atas kayu salib. Nah, itu adik-adik, kita kan udah diselamatin. Kita juga harus menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, yang mengasihi Dia. Tadi kalian udah denger kan, kalau misalnya puasa itu punya kuasa yang sangat-sangat besar. Walaupun kalian masih kecil, atau menurut kalian, belum bisa Kak, puasa susah, itu mah cuma buat orang-orang gede aja, cuma buat ma papa. Kata siapa? Kita semua bisa puasa. Kalian coba dulu deh 1 hari, kita sama-sama doain Indonesia kita ya adik-adik ya. Mau jelasin nih ke kalian, kalau misalnya orang yang berpuasa itu, misalnya kita berpuasa, nah kita itu membatasi keinginan daging kita. Jadi adik-adik pas puasa itu bisa lebih fokus
ke perkara-perkara rohani, kayak berdoa, membaca firman, bukan puasa doang, bukan puasa nggak makan, tapi abis itu nggak doa, abis itu bodo amat deh sama doa gitu-gitu. Tapi kalian tetap harus fokus ke perkara-perkara rohani adik-adik. Nah, di situ dia letak berpuasa, yaitu ketika seseorang lebih mengandalkan Tuhan. Kita lebih benar-benar fokus gitu sama doa deh adik-adik. Jadi kan siap puasa kan? Siap dong. Nah, adik-adik kita masuk ke ayat hafalan dulu ya, oke? Ayat hafalan hari ini diambil dari Matius 17 ayat 21. Ya, kita buka dulu Alkitabnya, minta tolong sama papanya, minta tolong kakaknya. Ya, kita buka ya. Coba kita baca sama-sama. Baca dulu adik-adik. 1, 2, 3. Matius 17 ayat 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Coba dibaca dulu. Nah, coba sekarang kita lebih hafalin lagi adik-adik ya. Kita coba hafalin ayatnya adik-adik ya. 1, 2, 3. Matius 17 ayat 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ya, sekali lagi adik-adik, biar lebih hafal lagi. Ayo, 1, 2, 3. Matius, ya 17, 20. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan ya dan hebat kalian. Semangat ya hafalin ya, jangan lupa direkam dan kasih ke kakak sekolah minggunya. Terus adik-adik, kalau misalkan mau nyoba puasa nih, jadi sebenarnya tuh ada 3 jenis puasa. Yang pertama ada puasa biasa. Puasa biasa ini kalian pantang segala makanan, tapi kalian boleh minum air. Itu puasa biasa. Terus jenis yang kedua itu adalah puasa penuh. Nah, puasa penuh ini kalian nggak boleh minum, nggak boleh makan. Dan itu biasanya tidak lebih dari 3 hari. Karena kan kalau misalnya udah lebih dari 2 hari, nah tubuh manusia bisa kering tanpa minum air. Nah itu biasanya 3 hari adik-adik kalau misalnya puasa penuh. Tapi kalau misalnya yang lebih kuat biasanya bisa lebih dari 3 hari. Dan yang ketiga ada puasa sebagian. Puasa sebagian ini kalian boleh tetap makan, tapi cuma dibatasin gitu adik-adik. Yang artinya bukan tidak makan apapun sama sekali, tapi kalian masih boleh makan, cuman kalian tetap puasa. Dan kalian harus ingat ya, apapun jenis puasanya itu, yang penting kalian berfokus kepada Tuhan. Karena adik-adik semakin kalian berfokus sama Tuhan, kuasa puasa kalian akan semakin besar. Dan yang pasti Tuhan akan melihat puasanya kalian. Jadi kalau misalnya kalian mau coba puasa, semangat ya, kalian bisa doain bangsa Indonesia kita sekarang ini. Oke, makasih adik-adik udah nemenin Kak Jenny dari awal sampai akhir ibadah. Gimana? Keren banget kan emang puasa-puasa itu. Sekarang sebelum kita menutup ibadah, kita doa dulu ya semuanya. Lipat tangannya, tutup matanya. Nggak ada yang nengok kanan kiri. Oke, semua matanya tutup, fokus berdoa. Sekarang mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami Tuhan dari awal sampai akhir ibadah. Terima kasih Tuhan telah mengajarkan kami tentang puasa dalam puasa Tuhan. Kami yakin Tuhan anak-anak-Mu Tuhan, apapun puasa yang ingin mereka lakukan, semuanya itu pasti besar kuasanya Tuhan, dan semuanya akan memberikan dampak yang baik kepada anak-anak sekolah minggu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati Tuhan, supaya saat ini Tuhan bangsa-Mu Engkau pulihkan Tuhan, supaya kami semua bisa beribadah bersama-sama kembali. Kami semua juga bisa menjaga kesehatan kami Tuhan. Engkau terus lindungi Tuhan adik-adik yang di rumah Tuhan. Engkau sertai mereka dimanapun dan kapanpun mereka berada Tuhan. Juga Engkau berkati Tuhan supaya tadi firman yang sudah mereka dengar Tuhan, mereka dapat terapkan ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk segalanya, Engkau sungguh-sungguh baik. Yang percaya sama-sama kita katakan amin.
tetap stay safe ya adik-adik, tetap pakai masker kalau misalnya keluar dan tetap cuci tangan yang bersih. Oke, happy Sunday, God bless you.